Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kembali lagi di Fakta Sejarah. Kali ini Mimin akan coba bawain kisah dari Zoro-kun @liberal santri yang berjudul Teluh Pengasihan. Ini kisah tentang seorang gadis korban ilmu pelet hitam yang diceritakan menurut adik ketiga gadis tersebut. Bagaimana jalan ceritanya? Mari kita simak. Pagi hari di sekitaran bulan Maret 2017. Nada dering dari Android berbunyi. Ratih tertulis nama kontaknya. Setelah diangkat dari ujung suara memanggil. Assalamualaikum mas. Waalaikumsalam. Mas, nanti malam Mbak Daisha ada waktu ndak? Kemungkinan aku banyak waktu senggang. Ada apa? Bisakah kita bertemu di kedai kopi di dekat kampus? Wah, ada apa nih tumben? Ada sesuatu yang hendak aku berbagi cerita. Oh ya sudah, 7:30 sore nanti aku meluncur. Siap mas. Ratih menutup telepon dan aku berangkat kuliah. Benakku bertanya-tanya, ada apa gerangan dengan Ratih? Sehingga ia meminta bertemu, padahal selama ini aku jarang berbincang dengannya di organisasi. Ia pun nampak individualis, tak sehambil lainnya. Pukul 7.30, aku meluncur ke kedai kopi tempat perjanjian bertemunya aku bersama Ratih. Namun, baru saja aku memasuki terowongan yang tak begitu jauh dari kontrakanku, entah halusinasi atau bukan, sekelebat bayangan hitam mampir di pandangan. Aku merinding. Sore hari begini sudah eksis, aku menggerutu. Setiba di kedai kopi, nampak Ratih sudah duduk di pojokan sendirian. Aku lambaikan tangan. Sudah lama nunggu? Tanyaku. Baru saja sampai. Oh syukurlah. Aku pesan minum dulu ya. Iya mas. Aku memesan jahe hangat dan tempe crispy. Mas, tolong nanti diantar ke meja nomor 23 ya. Siap mas. Setelah memesan, aku menyambangi tempat duduk lagi. Ada apa, Rat? Kok tumben-tumbenan ngajak ketemuan? Aku tak mau menebak terlalu jauh, meski di wajahnya terpampang begitu jelas tumpukan masalah. Apa aku gak mengganggu waktumu, Mas? Ndaklah, santai saja. Jangan sungkan. Makasih, Mas. Loh, buat apa? Karena sudah mau menemani dan mungkin nanti terimbasi masalah yang akan aku ceritakan. Ya cerita saja. Semoga aku bisa jadi pendengar yang baik. Ini menyangkut keluargaku. Hap, apa? Gak apa-apa kamu cerita sama aku. Gak masalah mas. Pesananku tiba. Cerita akan dimulai dari sini. Siapkan pemahaman kalian ya atas alur, sudut pandang, dan bandingkan apa yang terjadi kepada kakak perempuannya Ratih mungkin terjadi juga pada Anda. Tapi jangan sampai ya. Naudzubillah min dzalik. Selamat menyimak. Di bawah ini, aku di sini berarti Ratih ya, oke? Aku 3 bersaudara yang semuanya perempuan. Kakak pertamaku namanya Rahma, yang kedua biasa dipanggil Denny, dan aku sendiri Ratih. Usia kami terpaut 2 tahun. Kak Rahma 21 tahun, Kak Denny 19 tahun, dan aku 17 tahun. Menurut orang, kami semua dinilai cantik, terlebih Kak Denny. Dia memiliki pesona yang tak dimiliki oleh kami berdua dan gadis lainnya. Seenggaknya itulah yang kami dengar dari percakapan lelaki di sekitar lingkungan kami. Sampai suatu ketika, persepsi mereka soal kecantikan, pesona, kebaikan luntur begitu saja. Kak, aku ada kenalan cowok, cakep banget. Kak Denny berseloroh dengan Kak Rahma. Kebetulan waktu itu kami semua berkumpul di rumah. Ya, Kak Rahma dan Kak Denny sedang kuliah di jurusan berbeda dan kampus berbeda, tapi masih di kota yang sama.
Aku masih SMA. Siapa namanya? Asal mana? Kuliah apa sudah kerja? Kak Rahma bertanya. Ye, pertanyaannya banyak banget kayak polwan lagi nilang. Aku tertawa mendengar percakapan mereka. Namanya Arfan, ngakunya sih dia sudah kerja. Duh, kok ngakunya? Emang kamu kenal di mana? Di Instagram, tapi aku sudah pernah ketemu dia. Dia datangi aku ke kampus. Hati-hati, baru kenal, kok sudah ketemuan? Kak Rahma nyeletuk. Aku tahu seintens apa hubungan antara Kak Denny dan si Arfan itu. Karena tiba-tiba Arfan mendatangi keluarga kami. Pada ayah dan ibuku dia bilang ingin segera menikah dengan Kak Denny. Ayah dan ibuku jelas menolak. Secara Kak Denny masih kuliah dan Arfan termasuk orang yang baru beberapa minggu mengenal keluarga kami. Tapi pertimbangan paling penting ialah karena dalam keluarga adat kami pantang menikah melangkahi anak tertua. Tapi saya mencintai anak bapak dan anak bapak juga mencintai saya, terang Arfan kepada ayah ibuku. Lebih penting mana cinta dengan pendidikan? Kamu tahu kan Denny sedang kuliah, sedangkan kamu sendiri masih tak jelas bekerja atau kuliah. Hari ini saya memang belum jelas. Siapa tahu setelah menikah dengan Denny kehidupan saya akan jelas. Tidak, kapan hari kamu balik lagi ke sini? Untuk hari ini kami masih belum menerima keinginanmu. Oh iya, besok-besok bawa keluargamu. Aku lihat Kak Denny menangis dan Arfan pamit dengan muka merah. Entah malu atau marah, mungkin kedua-duanya itu kali ya, marah dan marah. Beberapa hari setelah kejadian itu, suasana rumah terasa panas, tak nyaman, tak betah. Kami yang biasa ceria, murung tiba-tiba. Ayah dan ibuku lebih sering bertengkar. Kak Rahma dan Kak Denny memilih untuk tetap di kos-kosan mereka meski libur kuliah. Sedangkan aku sendiri juga tak semangat tinggal di rumah. Sampai suatu hari, aku dan beberapa temanku belajar kelompok. Rat, kok rumahmu panas banget ya? Padahal kipas sudah nyala. Sandi, temanku bertanya. Ada penunggunya kali, kata Intan. Hus, jangan ngomong sembarangan, Pak Mali. Umar menimpali. Aku masih diam saja. Apa yang kami rasakan ternyata mereka rasakan juga. Tapi bener kan Mar, ada penunggunya? Intan mengejar jawaban. Iya Mar, kata teman-teman kamu bisa lihat begituan. Bapakmu juga ustadz kan? Sandi penasaran kepada Umar. Ratih, kamu mau tahu penunggu rumahmu? Umar seolah meminta izin kepadaku. Aku yang juga penasaran menganggukkan kepala. Rat, ada sesuatu yang dilempar ke rumahmu dari jarak jauh. Bentuknya seperti batu hitam. Mungkin batu dari kuburan. Dibungkus kain putih, diikat tali berwarna merah. Benda ini semacam pancing untuk mengundang jin, korin, demit yang bersifat jahat. Hari ini jumlah mereka masih bisa dihitung, belum banyak. Tapi lambat laun, seandainya tak cepat ditangani rumahmu menjadi pusat kegiatan mereka. Apakah itu benar Mar? Aku memastikan. Insya Allah, pandanganku belum pernah menipuku. Apa kamu gak percaya begituan Rat? Sandi menerka. Aku belum pernah melihatnya sendiri. Antara percaya dan tidak, begitulah perasaanku. Yang paling penting kamu jangan sampai alpa ya, sholat 5 waktu. Umar menasihatiku. Seolah dia tahu aku dan keluargaku memang lalai dari perintah agama. Malam hari menjelang, semua yang dibicarakan Umar tentang penglihatannya aku ceritakan kepada ayahku. Respon ayah sudah dapat aku tebak. Halah, opo kuwi, tahayul. Ya, ayahku seorang tua yang berpikiran realistis. Dari sifatnya yang demikian itulah malapetaka ini dibiarkan menjalar ke segala arah, memenuhi kehidupan kami. Keesokan hari di ruang kelas, Mar, semua yang kamu katakan kemarin aku ceritakan pada ayahku. Tapi ayah gak percaya. Terus gimana dong? Gimana ya? Aku juga cuma bisa melihat tapi gak tahu caranya meyakinkan bapakmu. Soal batu dari kuburan itu, bisa gak kamu ambil? Waduh, itu bukan perkara gampang. Itu di luar kebisaanku. Tapi ayahmu bisa kan? Bisa jadi begitu. Atau gini saja, nanti sepulang sekolah kamu mampir ke rumahku biar ngobrol langsung sama bapak. Aku menyetujui saran Umar.
Sepulang sekolah, aku mampir di rumah Umar. Pak, ini yang kemarin Umar ceritakan ke Bapak, soal rumah yang dijadikan pusat aktivitas makhluk lain. Oh, saya Qasim, bapaknya Umar. Ada siapa namanya? Tanya ayahnya Umar. Saya Ratih, Pak. Binti? Maaf, maksudnya apa, Pak? Ratih binti? Nama bapakmu siapa? Sembari tertawa. Oh, Sukowidianto. Ratih binti Sukowidianto. Ya, kamu merasa ndak kalau di belakangmu ada yang mengikuti? Ya, tapi sekarang masih lumayan jauh sih. Maksud Bapak hantu? Ya, begitulah. Tapi lebih tepatnya jin. Jin yang amat jahat. Mungkin ini kiriman seseorang. Entah kenapa, aku tiba-tiba saja menangis sedu-sedan. Seolah ketakutan dan kesedihannya bercampur jadi satu. Apa yang sedang terjadi? Pikirku. Dalam keharuanku, HP-ku berbunyi. Ternyata ayahku menelpon. Halo Pak. Halo Ratih, kamu di mana? Cepat pulang. Ini ibumu teriak-teriak gak jelas. Di ujung telepon, aku memang mendengar suara yang tengah menjerit-jerit. Kenapa bisa gitu ya? Ayah juga gak tahu. Cepat pulang. Belum aku menjawabnya, telepon sudah diputuskan. Ada apa Rat? Umar bertanya. Gak tahu, kata ayahku ibuku lagi teriak-teriak gak karuan. Aku harus segera pulang. Jangan-jangan ibumu kerasukan. Pak, ayo kita ke rumah Ratih. Lah piye? Boleh ndak kita ikut ke rumahmu Dek? Kata ayah Umar. Iya ayo Pak buruan. Aku mengajak mereka. Rumahku dan rumah Umar berbeda kelurahan, jadi lumayan berjauhan. Aku naik motor sendiri, sedangkan Umar dibonceng ayahnya. Kami bertiga bergegas, tentunya menuju rumahku. Entah apa yang sebenarnya terjadi di rumahku. Mungkinkah batu kuburan itu memulai perkaranya? Sesampainya di rumah, aku melihat bapakku berada di depan pintu. Yah, di mana ibu? Kok ayah malah di luar? Bentakku. Ibumu di dalam. Ayah keluar soalnya ibumu menyerang ayah. Lihat muka ayah. Aku melihat muka ayahku merah bekas cakaran. Kenapa muka ayah? Aku yang masih belum paham bertanya-tanya. Ibumu mencakar, mencekik, nendang. Pokoknya ibumu kalap menyerang ayah. Ya sudah, ayo cepat ke dalam, ajak Umar. Tanpa dikomando lagi, aku, Umar, ayahnya dan ayahku langsung masuk ke dalam. Di dalam aku menemukan ibu terduduk di sofa, seolah tengah menyambut kedatangan kami. Sopo kowe? Ibuku menunjuk ke arah muka Pak Qasim. Aneh, suaranya menggema begitu keras, membuat bulu kuduk mengambang. Kulo hamba Allah, jawab Pak Qasim. Arep apa kowe nang kene? Seharusnya aku yang bertanya sama kamu. Kamu siapa dan kenapa mengganggu ibu ini? Bukan cuma Raga ini yang akan aku ganggu. Semua keluarganya akan aku ganggu. Jangan seperti itu. Kita sesama makhluk Allah, dilarang saling menyakiti, kata Pak Qasim. Aku merasakan ketakutan begitu mencengkeram. Baru kali ini menyaksikan seseorang dikuasai pengaruh jahat dan dikendalikan oleh kejahatan itu sendiri. Bu, sadar bu, ini aku Ratih. Aku menangis. Ibuku berdiri. Seolah tak peduli ucapanku, ibuku justru semakin menjadi garang. Dengar kamu Qasim, aku tahu namamu, seluk-beluk keluargamu. Kalau mampu silahkan lawan aku. Kamu merasa sakti? Kamu siapa dibanding kemahagungan Allah? Aku dan kamu ini tak ada. Kekuatan apapun, semua itu milik Allah. Tidak usah kamu bilang tentang Allah itu. Mungkin maksudnya Allah, cuma lidahnya tercekat jadilah ala-ala. Itulah kelakuan jin kafir. Ya sudah, begini saja. Kalau kamu berhasil aku kalahkan, kamu harus janji untuk tidak mengganggu keluarga. Jangan mengganggu keluarga ini lagi. Coba saja kalau mampu, kata jin tersebut. Memang, keduanya antara Pak Qasim dan ibuku tak bertarung fisik. Tapi baik Pak Qasim dan ibuku mengeluarkan semacam gerakan silat. Terlihat Pak Qasim tak gentar, meski ibuku berkali-kali tertawa penuh ejekan. Ayo Qasim, keluarkan ilmumu. Bismillahirrahmanirrahim. Pak Qasim merapal mantra, lalu kaki kanannya 3 kali menginjak bumi.
sedangkan tangannya seolah memberi tanda Pak Kosim sedang menusukkan sesuatu ke badan ibuku. Kontan, ibuku menjadi kesakitan. Ampun, ampun Kosim, aku kalah. Ibuku lemas lunglai di lantai. Dalam pada itu, Pak Kosim menghampiri. Pak Kosim mengeluarkan sarung tangan dan memakainya. Kemudian Pak Kosim memegang kepala ibuku. Dibacakanlah ayat-ayat suci Al-Quran. Mungkin ini yang dinamakan ruqyah syar'i. Ibuku nampak tak segarang tadi, bahkan sekarang sudah tersadar. Ambilkan air dek, tolong air putih ya, pinta Pak Kosim. Iya Pak, sebentar, aku jawab. Aku membawakan air yang diminta Pak Kosim. Terlihat bibir Pak Kosim bergerak-gerak lalu meniupkannya di air tadi. Silahkan diminum ibu, baca bismillah dulu, pinta Pak Kosim. Ibuku yang masih lemas meminum sedikit air doa itu, lalu muntah tak karu-karuan. Tak apa-apa, wajar itu reaksinya, kata Pak Kosim. Ibuku meminum lagi air tersebut. Kali ini reaksi ibuku terlihat lebih nyaman. Alhamdulillah, mari diangkat ke sofa. Ibuku masih tergeletak. Terima kasih Pak, sampun menyadarkan istriku loh. Ayahku terlihat cukup riang melihat ibuku sudah siuman. Sama-sama nggih Pak. Menurut Pak Kosim sebenarnya apa yang mengganggu istri dan keluarga kami? Sebelum saya bercerita, bisakah kita mencari tempat yang berjauhan dengan istri Bapak? Kalau begitu mari ke kamar sebelah sana. Ayahku menuju kamar tamu. Di dalam kamar tamu, Pak Kosim, aku dan ayahku duduk bermaksud membicarakan perihal kejadian yang menimpa ibuku. Sedangkan Umar tetap menjaga ibu yang masih terlihat lemas. Pak Suko dan Dek Ratih, kalian tidak usah percaya 100% apa yang barusan dikatakan oleh jin yang mengisi raga ibumu. Sudah menjadi sifat mereka, licik, penuh tipu muslihat, dan selalu ingin menjerumuskan manusia ke jurang kebatilan. Adapun jika mereka mengancam, kita tak perlu gentar. Hakikatnya kedudukan mereka jauh di bawah kita. Tapi betul, mereka memiliki kemampuan melihat dari tempat-tempat yang sama sekali kita tak bisa melihatnya. Maka alangkah lebih baiknya untuk kita meminta pertolongan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pak Kosim menasihati kami, aku dan ayah. Lalu Pak, apa dan kenapa istri saya bisa sampai kerasukan? Tanya ayahku. Kemarin anak saya, Umar, sudah menyampaikan cerita soal penglihatannya tentang rumah ini. Bapak ikut mendengarkan gak? Oh maaf Pak, semua yang Umar ceritakan, aku ceritakan juga sama ayah. Aku menimpali. Tapi apa betul semua itu Pak? Ayahku seolah ingin meyakinkan dirinya sendiri. Insya Allah iya. Di salah satu sudut ruangan ini ada buhul sihir yang dilempar dari arah pesisir sana. Mungkin dari Jepara. Kekuatannya lumayan. Bentuknya seperti yang dibilang Umar. Dan gunanya selain memancing jin-jin jahat, juga membuat suasana rumah tidak nyaman. Pokoknya negatif. Kira-kira siapa dan alasannya apa melakukan itu semua? Ayahku penasaran, aku juga. Waduh, kita tidak bisa mengira-ngira begitu Pak. Timbulnya nanti seuzon. Alasannya akan ketemu kalau kita mendalami kasus ini. Oh, lalu istri saya gimana Pak? Insya Allah gak bakal diganggu lagi. Nanti kita lakukan pembersihan di rumah ini. Tapi ini bukan perkara mudah. Perlu kerjasama si empunya rumah. Iya Pak, asal gangguannya tidak datang lagi. Aku menimpali. Oh iya, jangan beritahu ibumu jika dia baru saja kerasukan. Itu berguna buat menjaga kondisi mentalnya tetap stabil dan positif. Nggih Pak, terima kasih. Kami pun kembali ke ruang tamu, menghampiri Umar dan ibu. Ibu sudah mendingan? Tanyaku. Tadi ibu lagi di dapur, tapi tiba-tiba ada sinar datang. Terus ibu gak niat apa-apa lagi. Iya, tadi itu tuh ibu sadarkan diri. Aku sengaja tak bercerita lengkap. Oh alah, sekarang sih ibu sudah sehat. Ini siapa? Jawab ibuku. Oh ini ayahnya Umar, jawabku. Saya Pak Kosim bu, pripun? Ibu sudah bertenaga lagi? Jawab ayah Umar. Sampun, cuma masih bingung. Gak perlu ibu bingung, yang penting ibu sudah kembali tersadar. Oh nggih, nampaknya ibuku juga tak terlalu ingin mengerti apa yang sebenarnya terjadi. Ayahku bertanya, Pak,
Kira-kira kapan kita bisa membicarakan perkara ini lebih lanjut? 3 hari lagi saya akan kesini. Sebelumnya biar saya berkomunikasi dengan Ratih mengenai apa-apa yang perlu dipersiapkan. Oh begitu, saya ucapkan terima kasih Pak. Nggih sami-sami. Ini sudah kewajiban saya sekuat jiwa raga. Selagi saya mampu membantu, insya Allah saya akan mengusahakan. Saya dan Umar pamit dulu nggih Pak, Bu. Iya ya Pak, sekali lagi terima kasih. Rekannya sampai pagar rumah. Dek Rati, besok setelah sekolah kamu mampir ke rumah kami ya. Nggih Pak. Mungkin Pak Kosim menindaklanjuti pembicaraan tadi. Umar dan ayahnya pulang. Prak! Aku tergaget. Seperti ada suara benda jatuh. Tapi apa dan di mana arahnya? Prak! Prak! 3 kali sudah suara itu terdengar. Tapi aku masih belum juga menemukan kejelasan. Aku mencoba berpikir positif. Meskipun bulu kuduk merinding. Ratih, sini masuk nak. Ayahku memanggil. Di kedai kopi, tidak terasa Ratih sudah bercerita banyak mengenai keluarganya. Tapi rasa-rasanya cerita ini masih panjang. Berlanjut. Ratih, ini sudah malam. Gimana kalau kita lanjutkan ceritanya besok malam lagi di sini? Oh iya, mari ku antar pulang. Waktu berlalu. Aku penasaran bagaimana kelanjutan kisah keluarga Ratih. Kali ini aku datang duluan ke kedai kopi. Rat, aku sudah di TKP nih. Kutulis pesan di WA. Centang biru 2 dong. Iya sebentar, 1 menit lagi sampai. Aduh, melihat emotikonnya. Kok dadaku berdebar ya? Baper, tak lama. Mas, sudah lama? Lumayan, ini aku sudah pesankan minum sama cemilan buat teman ngobrol kita. Mari duduk. Aduh, pengertian banget. Nah, boleh sekarang dilanjut ceritanya. Atau kamu mau pesan yang lain? Kita lanjutkan saja mas. Aku juga sudah makan tadi di kosan. Oke, kemarin sampai kamu dengar sesuatu yang jatuh itu apa Rat? Begini, Ratih membenarkan dudukannya. Aku memasang telinga. Malam ini akan begitu dingin dan panjang. Ratih, jaga ibumu. Ayah hendak sholat asar dulu. Dek, jantungku seolah berhenti. Tak salah ayah mau sholat. Memang salahnya apa kalau ayah sholat? Tapi bukankah lebih salah kalau tak sholat? Tumben ya, aku terkekeh. Hus, kamu dengarkan tadi apa kata ayah Umar? Iya. Ya sudah, ayah duluan sholat asar. Nanti giliran aku, ibu juga sholat ya. Aku melirik ke arah ibu. Iya nduk, aku ke teras rumah dulu sebentar. Biar bagaimana juga, aku masih tetap penasaran suara apa tadi itu. Setelah aku selidiki, nampak 3 buah pot bunga pecah. Pot bunga ukuran kecil. Kenapa bisa tiba-tiba pecah? Aku tak mau berspekulasi kalau itu dilakukan oleh jin atau demit. Aku bereskan, lalu buru-buru masuk ke dalam lagi. Pada sore itu kami melaksanakan sholat asar meskipun tak berjamaah. Di sekolah, aku berpesan pada Umar untuk merahasiakan apa yang sedang terjadi dengan keluarga kami. Aku tak mau jadi gunjingan teman-teman. Nanti jadikan mampir ke rumahku, kata Ratih kepada Umar. Iya jadi dong, kenapa? Kamu senang aku terus-terusan ke rumahmu? Aku menggoda. Oh iya, kemarin ada sesuatu yang aneh terjadi. Gak setelah kami beranjak pulang. Oh iya, aku baru ingat, baru aja mau cerita. Kemarin tuh 3 buah potku pecah. Gak tahu kenapa bisa begitu. Aku tanya begitu soalnya kemarin pas tinggalin rumahmu, aku lihat sesuatu yang terbang. Bentuknya sih masih sebuah cahaya, tapi boleh jadi itu pusaka atau semacamnya yang tertarik oleh energi batu kuburan itu. Tapi kok bisa menabrak dan merusak benda kasar? Aku juga gak tahu jawaban pastinya. Mungkin karena cahaya itu berubah menjadi benda solid sampai akhirnya bisa merusak pot bungamu. Mungkin begitu. Kalau begitu kita harus memeriksa pot itu. Ya, betul, itu langkah tepat. Bel pulang berbunyi. Sebelum pulang, aku dan Umar bergegas ke musola di sekolah untuk sholat duhur. Rat, jadi ke rumahku? Iya, ayo. Ya udah, ayo. Singkat waktu, kami telah sampai di rumah Umar. Di sana terlihat ayah Umar menyambut kami. Oh iya, ibu Umar lama almarhumah. Jadi Pak Kosim menduda. Anaknya 3. Umar yang paling bungsu. 2 kakaknya sudah berkeluarga. Dek Ratih, mari masuk. Sudah makan siang, kata Pak Kosim. Nggih Pak, sampun Pak. Tadi sebelum kesini.
Mau makan lagi? Umar cengengesan menggoda. Dak, bawakan minum saja. Aku mulai berani. Umar dan ayahnya pun tertawa. Kami bertiga duduk lesehan di salah satu ruang. Aku taksir ini tempat mengaji karena ada papan tulis dan kaligrafi serta ornamen religius lainnya. Ya, ayah Umar seorang ustadz. Dek Rati, Bapak mau bicara soal teknis pembersihan rumahmu. Kamu perhatikan secara seksama, atau lebih baik kamu catat biar tidak lupa. Baik Pak, aku mengeluarkan buku dan pulpen, siap mencatat apa saja yang perlu dicatat. Pertama, yang kita perlukan air putih mineral, aqua atau apa saja. Kedua, bunga staman. Ketiga, baskom atau ember. Terang Pak Kosim. Bunga staman itu apa Pak? Kembang 7 rupa. Istilahnya banyak di pasar. Oh, aku baru paham. Teknisnya biar saya dan Umar yang menangani. Tetapi kita tidak akan melakukan mediumisasi kecuali jin tersebut masuk sendiri ke raga salah satu dari kalian. Baru kita mencari informasi. Kenapa begitu Pak? Khawatir nanti mereka memberi berita palsu. Ingat ya, berita palsu. Hari ini adalah Selasa, artinya Kamis ruatan rumah akan dilaksanakan. Aku cerita kepada ayahku tentang apa saja yang harus dipersiapkan. Yang menjadi kegalauan bagi kami, tetangga rumah seringkali melaporkan bahwasannya bila tengah malam tiba, mereka melihat sesuatu yang keluar masuk rumah kami. Hanya sesuatu itu bertingkah bukan layaknya seorang manusia atau seseorang yang hendak bertamu. Bukan itu saja, banyak dari warga juga pernah melihat penampakan di atap rumah kami. Ada satu sosok melayang-layang. Mungkinkah itu kuntilanak atau demit yang lain? Aku tak tahu pasti. Jelasnya, memang menjelang pembersihan aktivitas mereka semakin riuh ramai, seolah sedang mengumpulkan kekuatan untuk mengadakan perlawanan. Entah dengan ayah dan ibuku, tapi aku pernah di suatu malam mendengar suara kaki berjalan mondar-mandir. Rumah kami berubah mencekam. Ternyata memang bukan aku saja yang merasa rumah kami semakin mencekam. Ibuku bercerita, sempat melihat seorang nenek tengah duduk di kursi dapur. Tak jelas dia sedang apa. Ayahku juga pernah dinampakkan perwujudan pocong di pojok kamarnya. Sedangkan kedua kakakku kompak bercerita tentang mimpi-mimpi mereka yang menyeramkan. Ya, mereka masih di kota rantau. Aku tak memberitahu soal ibu yang kesurupan dan akan dilakukan pembersihan rumah. Takut mereka khawatir lantas meninggalkan tugas kuliah mereka. Ya, pagi Kamis, Umar ayahnya dan 3 orang lagi datang ke rumah kami. Assalamualaikum warahmatullahi. Pak Kosim uluk salam. Waalaikumsalam warahmatullah, jawabku sembari mempersilahkan masuk. Ibu dan ayahku sudah duduk di ruang tamu menyambut. Bapak dan Ibu Suko, ini saya bawa teman sekomunitas Ruqyah yang akan membantu aktivitas saya di sini. Boten napa-napa nggih, Pak Kosim menjelaskan. Oh nggih, boten napa-napa, kami malah senang ada yang ikhlas membantu kami di sini, jawab ayahku. Dok, ambilkan air minum. Nggih Bu, aku mundur ke dapur. Monggo Pak, minum dulu. Silahkan Mar, aku mempersilahkan. Makasih Dek Rati. Oh ya, ini kenalan dulu. Yang ini namanya Mas Budi. Ini Mas Hanif. Nah yang itu Mas Cahya. Mas, itu Pak Suko. Pak Kosim mengenalkan. Dan istrinya tuan rumah di sini. Kalau yang membawakan air itu namanya Rati, putri Pak Suko. Pak Kosim seolah menjadi juru bicara. Sekitar jam 9 pagi, Pak Suko, gimana kalau prosesi ruatan rumah ini kita mulai saja? Oh, itu bagaimana kebijakan Bapak, saya serahkan sepenuhnya. Iya, Dek Rati sudah menyiapkan apa-apa yang kemarin saya pesankan. Sampun Pak, sebentar saya ambilkan. Aku dibantu Umar mengambil 7 botol air mineral, baskom dan kembang setaman. Mar, itu baskom kamu isi air keran. Tadi Bapak lihat ada keran air di luar. Nggih Pak. Umar pun keluar bermaksud mengisi baskom dengan air. Nah, sekarang kembang setaman itu kamu masukkan di baskom. Jangan lupa baca bismillah dan sholawat. Pak Kosim nampak tak mau merepotkan yang lain selain anaknya sendiri. Baik Pak, sembari memasukkan kembang 7 rupa ke baskom, aku mendengar Umar merapalkan doa-doa. Mas Cahya, Mas Hanif, dan Mas Budi, tolong kalian ambil wudhu. Setelah berwudhu, kembali lagi ke sini. Ketiganya kompak menganggukkan kepala. Kemudian mereka bertiga ke tempat keran seperti Umar tadi mengambil air, berwudhu.
Dek Ratih, tolong dibuka tutup botolnya. Semuanya, Pak. Iya, semuanya. Aku membuka semua tutup botol air mineral yang masih tersegel. Umar masih membacakan doa. Ayah dan ibuku duduk memperhatikan. Ketiga mas-mas sudah kembali dari berwudu. Sampun, Pak. Tolong taruh semuanya di meja. Setelah semua air mineral di meja, Pak Kosim menengadahkan tangan seperti posisi orang berdoa. Benar saja, Pak Kosim terdengar membacakan doa-doa. Setelah selesai, nampak beliau meniup satu persatu air mineral tadi. Silakan Pak Suko, Ibu dan Dek Ratih mengambil airnya, masing-masing satu botol. Mas-masnya juga. Kamu juga Umar. Kami pun kompak mengambil air doa tadi. Pak Kosim melanjutkan. Sekarang baca bismillah dan minumlah 3 tegukan. Air ini sudah saya asmai gunanya untuk memagari jasadiah dan rohaniah kita supaya tak diserang jin yang ada di rumah ini. Insya Allah. Aku dan semuanya langsung menganut apa yang diperintahkan Pak Kosim. Pak Kosim pun minum, meminta dari Umar. Lalu apa selanjutnya? Apa cukup dengan meminum air semuanya selesai? Tapi masanya seperti ini? Sekarang apa yang Pak Kosim hendak lakukan? Ayahku bertanya. Tahapan berikutnya kita akan mengadani rumah ini. Kalau boleh tahu, ada berapa ruangan atau kamar di rumah ini? Tapi tak termasuk kamar mandi. Di lantai pertama ada 3 ruangan termasuk dapur. Di lantai 2 ada 3 kamar juga. Baiklah, Umar, Mas saya, dan Mas Hanif silahkan mengambil posisi di ruangan lantai 1. Saya, Mas Budi, dan Pak Kosim kita ke lantai atas. Mari kita adani terlebih dulu rumah ini. Ya, dimulailah perawatan rumahku. Sayup suara adzan di rumahku terdengar nyaring, dan suasana tiba-tiba terasa berubah, lebih menegangkan. Entah kenapa, padahal aku tak melihat apapun, tapi kenapa aku merinding? Bu, Ibu ngerasa nggak? Hawanya nggak enak. Tubuhku juga merinding. Iya, Nduk. Ibu juga ngerasa begitu, merinding juga. Antara percaya atau justru tengah menyangkal penglihatan sendiri, pintu kamar tamu tiba-tiba menutup dengan sendirinya. Brak! Dan Umar terkunci di dalam. Umar, kamu gak apa-apa? Aku mencoba komunikasi. Umar tak menjawab, tapi aku dengar suaranya tengah melanjutkan adzan. Hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Aku dalam hati bergumam, syukurlah, mungkin dia tak apa-apa. Apakah yang lainnya aman? Aku bergegas memeriksa ke dapur. Di dapur, mas saya juga masih melanjutkan adzan. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah. Mas Cahya menghadap kiblat dan membelakangi peralatan dapur. Aneh bukan kepalang? Atau mungkin aku salah melihat? Sendok, gelas, piring, dan lainnya terangkat ke udara. Mungkin sekitar 1 detik kejadian itu aku saksikan. Kemudian prang, tang, mereka berguguran membentur lantai keramik. Aku jelas kaget tapi tidak dengan Mas Cahya. Sebelumnya aku cukup syok melihat pintu kamar tamu tertutup sendiri, dan di dapur malah dibersaksikan sesuatu yang tak pernah aku duga akan begitu. Ini kenapa? Rumahku di pagi hari saja menyeramkan. Aku benar-benar tak bisa membayangkan jika ruatan dilakukan malam hari. Baiklah, aku tinggal melihat kamarku yang tengah diadani Mas Hanif. Sedikit ragu, tapi didorong oleh rasa penasaran, aku berlari kecil menuju kamar. Terlihat Mas Hanif sudah selesai adzan. Tunggu dulu, Mas Hanif kenapa matanya melotot? Keringatnya bercucuran. Dia berbicara sendirian, tak perlu tahu siapa saya. Justru kamulah yang bertempat di rumah ini tanpa hak. Hei, gak usah ketawa. Saya gak takut sama sekali. Saya makhluk, kamu juga makhluk. Bedanya mungkin kamu tak makan nasi saja. Mas, ada apa kok ngomong sendiri? Aku penasaran. Ada yang nampak berburu lebat dan tinggi menjulang. Matanya merah menyala, mulutnya bertaring. Ya, begitu jelek, kayak lutung. Dia disebut jelek, lutung, marah. Lah, kok Mas Hanif malah ngelawak? Jika aku yang diperlihatkan penampakan itu, bisa jadi aku malah pingsan. Di tangga, Pak Umar, Mas Budi, dan ayahku terlihat turun. Mereka sudah selesai adzan. Apakah mereka juga mendapat gangguan seperti mana di lantai 1 ini? Tunggu dulu,
Umar masih belum keluar dari kamar tamu. Aku lantas bergegas, hendak mencari tahu apakah pintunya sudah dapat dibuka atau tetap terkunci. Dek, jantungku berhenti berdetak, seperti akan mengambil ancang-ancang. Jantungku berdegup kencang. Aku tak percaya dengan apa yang ku dengar. Aku tempelkan di pintu kamar yang memang belum terbuka. Dari dalam sayap terdengar suara cekikikan perempuan. Sebentar tawa, sebentar lagi tangis, bergantian. Hihi haha hihi hihi. Siapa gerangan itu? Umarkah? Tapi suara Umar tak begitu. Pak Kosim, cepat kemari. Umar masih terkunci di dalam kamar ini. Loh. Pak Kosim bergegas diikuti ayah ibuku dan lainnya. Mar, Umar. Aku beberapa kali memanggil sambil mengetuk pintu. Umar, buka pintunya. Jangan pedulikan mereka. Mereka cuma memancingmu. Loh, siapa yang dimaksud mereka oleh Pak Kosim? Hatiku bergumam. Siapa mereka, Pak? Ibuku bertanya. Jin-jin yang mewujudkan dirinya jadi kuntilanak, jelas Pak Kosim. Pak, Bapak, Umar teriak dari dalam. Pak, Bapak, kamu gak apa-apa, Mar? Tanya Pak Kosim. Tolong, Pak, cepat tolong Umar. Mereka menggerayangi tubuh Umar. Weh. Dari suaranya, Umar sedang panik. Baca ayat kursi, sekalian saja bakar mereka kalau terus mengganggu. Pak Kosim memberi instruksi. Ya, iya, Pak. Aku dengar Umar membaca ayat kursi. Berbarengan dengan itu, suara-suara yang tertawa tadi berubah menjadi jerit. Awas kue tak pateni, wani-wani marang aku, artinya kue siap mate. Begitulah kira-kira apa yang aku dengar dari dalam kamar. Bunuh saja kalau bisa, Umar terdengar menantang. Entah dia dapat keberanian dari mana, so jago begitu. Itu sedikit metode, kalau ditantang, balik lagi menantang, biar mereka gak merasa jumawa. Cincin laknat. Pak Kosim memberitahuku. Kemudian tak lama dari itu, pintu kamar terbuka. Umar terlihat pucat pasi. Dia lemas. Tolong, air doa tadi mana? Biar Umar istirahat dulu. Setelah Umar minum air doa yang telah disiapkan, aku penasaran ingin memastikan apa sebenarnya yang terjadi di dalam sana. Pak Kosim memberitahuku. Kemudian tak lama dari itu, pintu kamar terbuka. Umar terlihat pucat pasi. Dia lemas. Tolong air doa. Air doa tadi mana? Biar Umar istirahat dulu. Setelah Umar minum air doa yang telah disiapkan, aku penasaran ingin memastikan apa sebenarnya yang terjadi di dalam sana. Kamu melihat apa di sana? Wah, rupa-rupa lumayan banyak. Dari yang asli penghuni kamar di situ sampai yang baru datang sebab tertarik pada batu kuburan, dan kesemua mereka memang jin kafir, terang Umar. Yang penghuni kamar asli di situ apa, Mar? Entah apa sebutannya, tapi bentuknya mirip kepala kerbau, badannya seperti manusia, tapi berbulu begitu lebat. Dia mengenalkan dirinya raksa kebo. Apa dia jahat? Lumayan, tapi tak sejahat jin-jin yang datang. Pak Kosim, sekarang apalagi yang harus diperbuat? Tanya ibuku. Dari mimik mukanya nampak begitu khawatir. Setelah prosesi adzan selesai, kita ke tahap berikutnya, yaitu mencari buhul sihir yang dilemparkan dan dipasang di rumah ini. Biar bagaimanapun benda itu semacam punjer atau pusat kekuatan makhluk-makhluk itu. Caranya, Pak? Ayahku ingin memastikan kalau cara itu akan berhasil. Mari kita mulai saja. Pak Kosim tak mau banyak berteori. Aku, ibu, ayahku duduk di kursi. Pak Kosim, Umar, Mas Cahaya, Mas Hanif, dan Mas Budi, mereka duduk melingkar di lantai. Di tengah mereka terdapat baskom berisi air kembang setaman yang sebelumnya diberi doa. Baiklah, ini adalah prosesi yang paling inti. Jadi saya mohon kalian hati-hati, waspada dan tetap merapalkan doa-doa khusus. Air kembang ini cuma media, jangan dinilai lain dari seharusnya. Artinya, kekuatan itu hakikatnya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedangkan air ini wasilah semata. Baiklah, Umar, kamu ke atas bersama Mas Cahaya, Mas Hanif dan Mas Budi di luar. Saya sendiri di sini. Kita mencari buhul sihir yang entah ditanam di mana. Bila sudah ketemu, jangan mengambil tindakan sendiri. Beritahu yang lain dulu, baru kita lakukan bersama. Sekiranya itulah yang diwanti-wanti Pak Kosim kepada yang lainnya.
Ya, mereka hendak mencari buhul sihir. Entah aku juga tak paham harus menjelaskan apa mengenai buhul sihir ini. Tapi dari percakapan Pak Kosim, aku dapat menangkap yang dimaksud buhul sihir itu. Tak lain ialah batu kuburannya dibungkus kain putih dan diikat tali merah. Kata Umar, benda ini memang sengaja dilempar oleh seseorang untuk tujuan jahat. Siapakah seorang itu? Mungkinkah ini ada hubungannya dengan Arfan yang kemarin hari ditolak mentah-mentah oleh ayah? Tak tahulah, aku tidak mau berspekulasi terlalu jauh. Lagian kalau Arfan, kenapa dia melakukan hal itu? Bukankah cinta itu seharusnya mendamaikan, bukan malah membuat panik dan ketakutan? Umar dan Mas Cahaya di lantai atas, Pak Kosim di bawah. Mas Hanif dan Mas Budi berada di luar. Aku melihat Pak Kosim menghadapkan telapak tangannya ke depan, seolah tengah meraba udara. Aku lihat yang lainnya juga seperti itu, dan mereka melakukannya sembari membaca lantunan ayat. Loh, ada apa dengan ibuku? Tiba-tiba dia tersenyum kepadaku, senyuman yang aneh. Apalagi ini, kenapa ibuku malah berdiri dan menari? Pasti ada sesuatu yang tidak beres. Loh, kok ayahku juga bertingkah tak lazim? Dia ikut menari tapi tariannya lebih beringas dibanding tarian ibuku. Bu, jujur aku takut kejadian kesurupan tempo hari terjadi juga hari ini. Dan betul, kali ini bukan cuma ibuku, ayahku juga. Bu, ibu kenapa? Dipanggil seperti itu bukannya menengok dan membalas jawaban. Ibuku cuma menjerengkan mata sembari tetap tangan, kaki, leher dan kepalanya bergerak-gerak menari. Tariannya begitu gemulai, semacam tarian ada Jawa. Tapi aneh, mata ibuku terpejam, berbeda dengan ayah yang menabrak kesana kemari seperti tengah mengamuk. Aku harus apa sekarang? Yang lainnya tengah sibuk, masing-masing. Sebisa mungkin aku baca ayat-ayat yang aku hafal, tapi lidahku begitu keluh. Otakku seperti gelap setiap kali akan mengucapkan kata aku tak mampu melakukannya. Seperti sedang berhadapan dengan seorang penguji yang menguji hafalanku. Aku blank. Ibuku sudah tak menari lagi. Dia berdiri tegak, matanya pun terbuka, tangannya melambai. Ratih, duk sini duk dekat ibu. Aku ragu apakah dia memang ibuku, tapi suaranya begitu persis ibuku. Duk Renean duk. Aku menolak mendekat, tapi kakiku tak ragu melangkah. Semakin aku melawan untuk tidak melangkah, justru kakiku semakin cepat menuju ibuku. Kenapa ini? Aku benar-benar diselimuti ketakutan, apalagi melihat senyum menyeringai dari sudut bibir ibuku. Marindo ojo wedi. Bagaimana aku tak takut? Aku kehilangan kontrol atas diriku sendiri. Entah apa yang aku sedang hadapi. Lalu, klep, tangan kanan ibu mencekik leherku. Aku meronta. Bu, sadar, ini Rati anak ibu. Suaraku parau karena tenggorokanku tercekat sekuat tenaga. Kedua tanganku mencoba melepaskan cekikan, namun sia-sia. Balik lagi ke kedai kopi waktu ngobrol ya. Penulis bertanya, lalu apa yang terjadi selanjutnya, Rat? Ya, kejadian bertubi-tubi yang lebih mengerikan dan di luar nalar. Besok saja aku cerita selanjutnya. Ini udah malam, gak apa-apa kan mas? Aduh, penasaran aku. Tapi ya sudahlah, besok dilanjut. Antar aku pulang yuk mas. Ayo, dengan senang hati. Setelah menghabiskan minuman dan membayar pesanan, kami pun pulang. Cerita ini semakin menegangkan saja. Padahal Ratih ingin bercerita soal kakaknya, malah belum sampai juga ke hal itu. Penasaran. Setelah sampai di kosan Ratih, aku bilang padanya, bagaimana kalau seandainya dia bercerita di siang hari saja, di kampus atau di mana? Kebetulan besok memang tak ada jadwal kuliah dan waktunya bisa lebih panjang. Ratih pun setuju. Bisa jadi besok sudah masuk ke inti cerita. Di zaman modern ini, apakah betul masih ada santet? Bagi pemirsa Fakta Sejarah, silakan untuk sedikit memberi komentar soal itu ya. Dari cerita yang disampaikan Ratih, sepertinya ia begitu tertekan antara keinginan untuk bercerita tapi takut pada sesuatu yang ada di luar kemampuannya. Adakah ancaman? Aku harus apa menanggapi ini? Apakah aku harus berbagi apa yang aku dapat dari guruku pada Ratih? Atau aku langsung bawa saja Ratih pada guruku? Baiklah, lebih baik aku menunggu ceritanya sampai selesai. Keesokan harinya, di sudut kampus, ya sengaja kami mencari tempat yang nyaman sekaligus agak tertutup untuk melanjutkan cerita. Mas, kemarin sampai apa ya? Kata Ratih. Sampai kamu dicekik oleh ibumu sendiri.
Oh iya, terus gimana lanjutannya? Baik, aku sambung, Mas. Ratih, kamu takut sama ibumu sendiri? Pandanganku mulai kabur. Kemudian, ibuku berteriak begitu kencang. Dia melepaskan cekikannya. Aku melihat Pak Kosim tepat berada di belakang ibuku. Pak Kosim menekan tulang ekor ibuku. Secara perlahan, Pak Kosim menarik tangannya dari tulang ekor ibuku sampai ke kepala belakang. Sudah, pergi sana, ujar Pak Kosim. Seketika ibuku muntah-muntah kering dan tersadar. Bu, ini minum airnya lagi. Aku yang masih lemas akibat cekikan tadi inisiatif mengambilkan air. Lehermu kenapa, Nduk? Kok merah? Ibuku bertanya. Oh, enggak apa-apa. Ibuku benar-benar melakukannya dalam ketidaksadaran. Lalu seseorang berteriak. Tapi dari mana arah suara itu? Di lantai atas atau dari luar? Aku hampir lupa kemana ayahku pergi. Bukankah tadi ayahku juga sedang kerasukan dan ngamuk-ngamuk? Di mana sekarang? Pak, ayahku tadi di sini, tapi sekarang tidak ada. Aku cerita pada Pak Kosim. Ayahmu kerasukan juga? Iya, Pak, tadi ayahku ngamuk-ngamuk. Mari kita cari. Ternyata yang berteriak Umar dari lantai atas. Bapak, ketemu, buhulnya ada di sini. Umar berteriak dari lantai atas. Aku dan Pak Kosim yang hendak mencari ayahku lantas mengurungkan niat. Kami segera berlari ke lantai atas. Disusul dari luar Mas Hanif dan Mas Budi ikut berlarian ke lantai atas. Aku penasaran, apa yang dimaksud buhul sihir itu? Sesampai yang di atas, Umar menunjukkan sesuatu. Di sini tempatnya, Pak. Tadi Mas saya yang menemukan. Sembari jari telunjuknya menunjuk. Jujur, aku tak melihat sesuatu selain pojokan tembok. Tapi itu pandanganku, mungkin dalam pandangan Umar dan lainnya tak seperti pandanganku. Aku semakin penasaran apakah batu kuburan itu ada di sini. Aku ingin sekali melihat wujud benda yang telah merubah keadaan rumahku jadi mengerikan. Baiklah, biar Bapak saja yang menangani. Kalian bersolawat saja untuk menetralkan energi di sini. Pak Kosim memberi arahan. Iya, Pak. Umar dan lainnya menjawab, sembari berganti posisi antara Umar dan ayahnya. Tunggu, tapi ini buhul yang lain. Pengaruhnya memang tidak terlalu besar dibanding buhul batu kuburan itu. Pak Kosim memberitahu. Ya Tuhan, apakah ini artinya buhul sihirnya itu tak cuma satu? Aku tak habis pikir, apa sebenarnya yang orang itu mau? Pak, bisakah ini dihancurkan? Atau apa istilahnya? Tanyaku pada Pak Kosim. Insya Allah, tiada yang tidak mungkin selagi kita percaya pada pertolongan Allah. Bismillahi la yadurru. Pak Kosim terdengar membaca sebuah ayat. Suasana di lantai 2 terasa amat panas, padahal satu kipas angin di dekat kami menyala. Alhamdulillah, buhul sihir di sini sudah bisa ditangani. Tinggal mencari wujud fisiknya saja. Pak Kosim menyeru. Sepertinya ada di guci itu, Pak, kata Umar sembari menunjuk sebuah tong guci. Coba dicek, benar dah ada di situ. Umar pun melangkah ke guci tersebut dan memasukkan tangannya. Benar saja, Umar menemukan benda mencurigakan dari dalamnya. Apa itu, Mar? Aku penasaran. Ini semacam kayu yang diikat beberapa tali, semacam menunjukkannya, sembari menunjukkannya. Ya sudah, bawa dulu benda itu ke bawah, kita cari buhul sihir lainnya. Pak Kosim bergegas. Pak, gimana sama ayahku? Aku masih khawatir kemana ayahku pergi. Coba kita cari di dapur, ajak Pak Kosim. Ayo Pak, cepat, aku takut ayah melakukan hal gila. Benar saja, ayahku memang ada di dapur. Yang dilakukannya benar-benar membuat aku takut. Ayahku memecahkan piring, mangkok, dan semua bahan kaca lainnya. Kemudian dia berguling di atas pecahan itu. Astagfirullah ayah. Aku bercucuran air mata. Aneh, tubuh ayahku sama sekali tak tergores oleh serpihan kaca-kaca itu. Mas Cahya, Mas Hanif, Mas Budi, tolong tahan badan Pak Suko. Hati-hati sama kacanya, perintah Pak Kosim. Ayahku bukannya tenang, dia malah makin berontak. Ono opo kowe, wani karo aku? Teriak ayahku. Kini posisinya sudah berdiri tegak. Siapa kamu? Tanya Pak Kosim. Oh, apa kamu tanya-tanya? Hah? Jawab ayahku. Ya jelas, mau dapat jawaban. Siapa kamu? Aku Buto. Kamu diutus siapa atau datang sendiri? Tidak usah tahu, kata Buto tersebut. Kemudian Pak Kosim bertanya, aku mau tahu. Ayahku tertawa terbahak-bahak. Kenapa malah tertawa? Ada yang lucu? Nah, kamu yang lucu. Apa yang lucu?
Semua perbuatanmu lucu. Pontang-panting kesana kemari nyari batu kuburan tidak ketemu juga, kata buto itu. Dasar bodoh. Pak Kosim menjawab, aku bodoh tapi menungso. Kue pinter, dedemit. Masih mendingan aku lah. Nah, kamu mau mencoba bertarung denganku, kata buto. Sabar. Pak Kosim menjawab, kamu memang penakut. Aku penakut sama Allah, tapi sama kamu tak ada takut-takutnya, jawab Pak Kosim kepada buto tersebut. Siapa itu? Jangan kamu sebut nama itu, pusing kepalaku. Waduh, tadi nantang ribut, baru segitu saja sudah pusing. Kue sakti pora. Pak Kosim nampak mengintimidasi. Ayo jajal kelut karo aku, sopos yang menang, dia yang sakti. Yo ayo tak ladeni. Tapi kalau kalah jangan nangis ya. Pak Kosim nampak terkekeh mengejek jin di dalam diri ayahku. Ayo, aku rawedi. Ayah atau jin itu nampak makin garang. Ya sudah, ayo keluarkan kesaktianmu. Kowe duwe ajian opo? Tantang Pak Kosim. Jin yang di dalam raga ayahku berontak seketika ditantang Pak Kosim. Ia melakukan gerakan-gerakan kemudian mengarahkan tangannya ke arah Pak Kosim. Tapi Pak Kosim tak bergeming. Ia malah tersenyum. Kemudian Pak Kosim mengarahkan telunjuknya ke arah ayahku. Wah, panas, apa ini? Itu kalimat-kalimat Allah, silahkan lawan kalau bisa. Sembari mendekati ayahku yang nampak mundur beberapa langkah, Umar dan yang lainnya inisiatif membersihkan pecahan gelas, piring yang berserakan. Tak butuh waktu lama, Pak Kosim menyadarkan ayahku. Mari kita ke bawah lagi, sepertinya sekarang saya tahu di mana buul batu kuburan itu berada, ajak Pak Kosim, Umar, dan aku memepah ayahku. Di bawah nampak ibuku tengah duduk di sofa. Wajahnya terlihat lumayan segar setelah tadi begitu pucat. Lalu, di mana sebenarnya buhul sihirnya itu berada selain dari kayu yang diikat tadi? Pak Kosim keluar diikuti Umar dan mas-mas lainnya. Di dalam lantai inilah buhul sihir itu ditanam. Pak Kosim menunjuk ke lantai keramik tepat di luar pintu masuk. Aku perlu dibongkar. Apa perlu dibongkar, Pak? Tanya ayahku. Harus. Tanpa berpikir panjang, ayahku mengambil linggis, sekop, dan alat tukang lainnya. Dibantu oleh Mas Budi, Mas Hanif, dan Mas Cahya, ayah berhasil membongkar keramik dan menggali kurang lebih 30 cm. Disitulah ditemukan kain putih yang sudah pudar warnanya, diikat tali berwarna merah yang konon di dalamnya terdapat batu kuburan. Mas Hanif mengambil benda itu dan diserahkan ke Pak Kosim. Tolong taruh benda itu di sini. Setelah benda itu ditaruh, Pak Kosim nampak tertegun lumayan lama untuk membaca doa. Selesai berdoa, Pak Kosim sedikit mengucurkan air kembang setaman tadi ke benda itu. Lalu Pak Kosim membukanya. Benar saja, di situ ada sebuah batu yang cuma sebesar kelereng, tapi hampir bulat sempurna. Nampak ada tulisan dan semacam simbol. Entah apa maknanya. Tulisan dan simbol ini biasa disebut raja, Dek Ratih, kata Pak Kosim. Raja, Pak? Aku tak paham. Iya, tulisannya memiliki daya magis. Raja itu ada yang diperbolehkan, ada juga yang dilarang, dan raja di batu ini yang diharamkan. Begitulah Pak Kosim menjelaskan, meskipun aku tak paham juga. Yang paling penting rumah kami kembali aman. Apa semuanya sudah selesai sampai di sini, Pak? Tanyaku. Belum, masih ada 2 proses lagi, yaitu menghancurkan buhul sihir, baik fisik maupun batin, dan mengusir dedemit yang terlanjur betah di rumahmu. Tapi mudah-mudahan setelah punjernya diambil, mereka jadi tak betah lagi di sini. Amin, aku bergumam. Oh iya Mar, aku hampir lupa. Soal benda yang bersarang di pot itu gimana? Aku mengingatkan Umar. Ayo kita periksa. Dan ternyata setelah diperiksa memang ada keris kecil di masing-masing pot itu. Umar pun mengambilnya. Ia meminta izin kepada ayahnya untuk menyimpan 3 keris kecil itu. Katanya buat koleksi. Pak Kosim tak keberatan asal keris itu dinetralisir terlebih dahulu. Tapi ingat, jadikan keris itu sebagai pengingat sejarah saja. Jangan dianggap memiliki kekuatan atau tuah, apalagi disembah. Siap Pak, kata Umar. Setelah kain putih yang tadi disiram air kembang kering, Pak Kosim membakarnya berbarengan dengan sebatang kayu yang dililit tali, dan batu kuburan dibelah memakai palu. Baiklah, sekarang tinggal langkah terakhir, mengusir semua jin di rumahmu. Caranya Pak? Aku bertanya. Biar saya bersama yang lainnya yang menangani. Kamu, ayahmu, dan ibumu berdoa dalam hati.
Singkat cerita, semua proses sudah dilaksanakan. Adzan duhur berkumandang. Kami melakukan sholat berjamaah di ruang tamu di pojokan kampus. Kembali lagi ke obrolan sama penulis. Ratih berkata, "Apa ceritanya selesai sampai di sini?" Ternyata tidak, ini baru permulaan, masih cukup jauh untuk tamat. Penulis, "Kelanjutannya gimana?" "Iya, rumahku aman. Tapi enggak buat Kak Rahma dan Kak Deni, termasuk juga aku. Teror baru dimulai." Untuk sekedar mengarahkan pemirsa, kata lain dari teluh pengasihan itu santet pelet. Tahu pelet? Bukan yang buat mancing itu ya. Pelet di sini ilmu pemikat lawan jenis. Sampai di sini kalian tahu kan? Oke, kita lanjut. Semenjak Pak Kosim dan lainnya membereskan rumah kami dari gangguan jin, kini hidup kami sudah merasa tenang kembali. Ya, setidaknya untuk beberapa pekan, karena selanjutnya teror semakin menjadi. "Halo Dek," Kak Rahma menelponku. "Halo Mbak, ada apa tumben telepon? Biasanya cuma chat doang." "Dek, aku mau cerita." "Cerita apa Mbak?" 3 malam ini aku mimpi aneh." "Aneh gimana Mbak?" "Aku mimpi yang di dalam mimpi itu aku dibawa oleh seseorang dengan pakaian serba hitam ke suatu tempat, entah di mana. Di kanan kiri itu pohon-pohon besar menjulang, tapi pandanganku agak kabur sebab asap tipis menyelimuti sekitarku. Aku didudukan di suatu kursi kayu, di depanku air terjun. Aku merasa begitu tenang. Di sisi lain aku juga merasa takut. Lalu seseorang muncul membelai rambutku. Aku bukan mengidar, malah seolah menikmati setiap sentuhannya. "Setiap malam, Mbak mimpi kayak gitu?" tanyaku kaget. "Iya, cuma yang beda di malam pertama mimpi, seseorang itu cuma mengelus-ngelus rambutku. Malam kedua, memijat halus pundak. Malam ketiga, kami berpelukan seolah tengah melepas rindu yang begitu dalamnya." Mbak, coba deh setiap mau tidur itu wudhu dulu, sholat dulu." "Loh kenapa? Wong itu cuma mimpi kok." "Iya kalau cuma mimpi, kalau itu isyarat buruk gimana?" Santai, Dek ojo parno." "Yo, aku cuma ngingetin, kalau ada apa-apa juga kan Mbak sendiri yang repot." Sampai di sini aku juga berpikiran mungkin itu sekedar mimpi lewat saja. Buat apa juga hidup dalam pikiran negatif terus-menerus. Tapi Kak Rahma telepon lagi, masih dengan pembicaraan seputar mimpi yang semakin aku nilai mimpi itu janggal dan tak biasa. "Dek, aku sepertinya kenal loh sama cowok di mimpiku itu. Tapi pas aku bangun buat mengingat-ingat, wajahnya itu susah sekali," terang Kak Rahma. "Sebaiknya Mbak ngikutin saranku deh. Aku malah jadi pengen ketemu langsung, jangan lewat mimpi." Waktu berlalu. Suatu hari kami mendapatkan kabar yang amat sangat membuat malu sekaligus terpukul. Kak Rahma pulang ke rumah dan mengabarkan ia hamil 2 atau 3 bulan tepatnya, aku tak tahu. Ayah ibu jelas marah. Apa hendak dikata kemarahan, kegalauan dan rasa malu oleh cibiran tetangga tak bisa menyelesaikan permasalahan genting ini. Akhirnya, "Ya Bu, biar aku yang coba bicara sama Kak Rahma tentang apa dan kenapa bisa sampai terjadi seperti ini. Juga mungkin nanti Kak Rahma bisa jujur siapa yang menghamilinya. Aku mencoba memecah kebuntuan. Terserah kamu sajalah. Anak itu sudah bikin malu keluarga. Disekolahkan, dikuliahkan supaya pinter, malah meteng. Ayahku memang masih belum menerima kenyataan. Sedangkan ibuku, dia sudah cukup tenang." Aku ketuk pintu kamar Kak Rahma. "Mbak, ini aku. Bukain dong please. Aku harus merayu-rayu supaya diizinkan masuk." Tak lama, pintu dibukakan. Aku lihat mata Kak Rahma begitu sembab. "Masuk Dek," ajak Kak Rahma. Aku masuk. Biar bagaimanapun masalah ini harus segera diselesaikan sebelum kandungan Kak Rahma semakin bertambah besar. Mbak boleh kok cerita sama aku daripada disimpan sendiri. Toh aku ini kan adik Mbak, sedikitnya bisa menjadi pendengar yang baik." Aku bicara begitu hati-hati. "Ini semua salah Arfan." Dek, mendengar nama Arfan, aku terperangah, seakan tak percaya dengan apa yang aku dengar. "Arfan Mbak? Arfan mana lagi? Arfan yang dulu ngelamar Deni." Ya Tuhan, sesempit inikah dunia? Gumamku dalam hati seperti menolak kebenaran ini. Gimana ceritanya sampai bisa seperti ini sih? Aku ingin marah tapi ku tahan.
Aku juga gak mengerti. Biasanya gak mengerti itu sampai membuat perut Mbak hampil. Kamu mau seperti ayah ibu, menjasku seperti semua kesalahan ada padaku. Maaf Mbak, maaf. Kalau begitu Mbak harus cerita. Ya, mau lanjut cerita tapi males banget. Butuh secangkir kopi hangat yang disediakan kamu. Kak Rahma bercerita. Arfan nampak begitu menarik pada pandangannya. Pertama kali bertemu Arfan justru di rumah ketika dia menyampaikan maksudnya ingin menikahi Kak Denny. Waktu itu Arfan nampak biasa saja. Kak Rahma bercucuran air mata menceritakan kejadian demi kejadian. Sampai suatu ketika Arfan mendatanginya di kampus. Ya, dia mengakui kalau dia mencintai Kak Rahma. Dan Kak Rahma tak mampu menolak karena dia juga mencintai Arfan. Alasannya dia nyaman. Aku bertanya soal apakah Kak Rahma pernah memperhatikan perasaan Kak Denny yang pernah berhubungan hati dengan Arfan. Jawabnya ngalor ngidul, tak jelas arah. Kak Rahma juga menceritakan tentang hubungan intimnya dengan Arfan sampai menghasilkan janin di perutnya. Apa Arfan sudah tahu Mbak hamil? Tahu. Apa katanya? Arfan akan tanggung jawab. Lalu kapan dia akan kesini? Entah. Aku sedang membujuknya buat dia berani bertanggung jawab. Ya dia harus bertanggung jawab. Jangan mau anaknya saja. Iya. Tolong kamu juga bantu Mbak. Jangan nyalahin Mbak terus. Iya Mbak. Begitulah ceritanya. Sampai di sini, luka yang ditorehkan hanya sebab asmara. Tapi di depan luka itu juga disebabkan tersesatnya pikiran-pikiran di dalam liar. Pikiran-pikiran di alam liar, penuh hewan buas, onak berduri, jurang yang curam. Singkat cerita, Arfan datang. Maksud hati hendak mempertanggungjawabkan perbuatannya. Keanehan muncul di sini. Ayah dan ibu yang begitu marah, ingin memukul, ingin mencakar. Saat bertemu Afan, bak kapas disiram air, lemas. Dari pertemuan itu disusunlah waktu pernikahan. Pernikahan tanpa pesta, tanpa mengundang tetangga. Sampai pada tanggal pernikahan yang telah ditentukan, Arfan dan Kak Rahma sah menjadi suami istri. Tentu secara siri. Karena katanya KUA tak mau menikahkan perempuan yang tengah hamil. Apakah Kak Rahma bahagia dengan pernikahannya? Mungkin. Tapi yang nampak lebih bahagia justru Kak Denny. Aneh, ada apa sebenarnya ini? Mungkinkah ada sesuatu yang tak terjamah mata sedang berlangsung hari ini? Hari berganti, minggu berganti bulan. Persis 3 bulan usia pernikahan, artinya usia kandungan Kak Rahma sekitar 7 bulan. Kak Rahma melahirkan prematur. Persisnya mungkin bisa dibilang keguguran karena bayi tak bisa diselamatkan. Pada suasana duka ini, Arfan marah betul. Bahkan dia sampai pulang ke rumahnya di Jepara, kota samarannya, bukan sebenarnya. Asu tenan kowe mah, 2 anak ra dijogo. Aku meh mulai nang omahku. Pegang kata-kataku, kamu gak bakal laku sama lelaki lain. Kak Rahma hanya menangis. Pertengkaran ini terdengar sampai ke ruang tamu. Ayah, ibu, dan kami semua tak bisa berbuat banyak. Entah kenapa, semua seolah ketakutan. Tahun ajaran dimulai. Aku mendapat kesempatan untuk masuk perguruan tinggi, di mana Kak Rahma juga kuliah di sana. Yap, Kak Rahma mulai aktif lagi di bangku perkuliahan. Sebelumnya dia mengambil cuti selama 2 semester. Tapi hari-hari yang seharusnya menggairahkan selalu saja diliputi awan hitam. Misteri dari kejadian per kejadian. Aku selalu mendapat laporan tak enak didengar dari beberapa teman Kak Rahma mengenai dirinya. Awalnya aku anggap itu hal biasa, mungkin pengaruh psikologis dari perpisahannya dengan Arfan. Tapi ada yang lebih besar dari itu semua. Kak Rahma terlihat seperti nenek tua bila dipotret kamera. Bukan kataku saja, melainkan banyak teman Kak Rahma sekaligus yang mengakui itu juga. Dan yang paling mengerikan, Kak Rahma menjadi wanita yang memiliki kepribadian ganda. Ceritanya dimulai dari sini. Suatu hari, Kak Rahma chat aku di WA. Tapi ada yang ganjal. Ini Ratih ya? Lah siapa lagi? Ada apa mbak? Aku bukan mbakmu. Dari jawaban itu, aku pikir HP-nya dipinjam orang lain. Lah siapa? Temennya Mbak Rahma. Aku yang ada dalam dirinya. Maksud mbak apa? Sudah dibilang aku bukan mbakmu. Namaku Juru Perniti. Samaran ya. Dimana Kak Rahma? Aku tak mau peduli. Saya itu Juru Perniti. Ragaku Rahma, jiwanya aku. Kamu mau apa? Gak mau apa-apa. Kenapa kamu di tubuh Mbak Rahma? Karena ada yang nyuruh. Siapa? Kamu gak perlu tahu siapa majikanku.
aku sudah betah di sini. Aku tak tahu lagi harus menjawab apa atau mengusahakan apa. Ternyata kejadian kiriman pesan dari nomor WA Kak Rahma bukan padaku saja. Seorang teman Kak Rahma, lelaki, juga memperlihatkan teks percakapan dia dengan Kak Rahma. Malah lebih mengerikan. Teman Kak Rahma dapat ancaman untuk diganggu, bahkan akan dibunuh. Sampai di sini aku masih mencoba berpikir positif bahwa Kak Rahma sedang iseng saja. Tapi tebakanku keliru. Seorang ketua dari UKM berbasis Islami mengobrol denganku. Rat, aku pernah lihat cewek, kasihan banget. Tatapannya matanya kosong. Di kanan kirinya ada sesuatu. Di depan belakangnya terlihat ada kurungan dari kaca. Apa yang Mas lihat? Itu dia. Sembari memperlihatkan foto Kak Rahma. Iya, betul dia. Aku ingat. Kamu kenal? Ini mbakku, Mas. Mbak kandung? Iya, sepengetahuan Mas dia kenapa? Gak tahu pasti, tapi menurutku ada orang sengaja menanam jin di tubuhnya. Apa mungkin? Mungkin apa, Mas? Itu akibat dari dia berhubungan badan dengan seseorang yang memiliki ilmu hitam. Ibarat ilmu pengetahuan, hal seperti ini juga banyak variabelnya, Rat. Jadi aku tak tahu pasti. Mbakku sempat hamil di luar nikah, Mas. Ya Allah. Mas Rofi menghirup napas panjang. Nyatanya memang dia memiliki kelebihan pandangan dibanding manusia normal lainnya. Suatu hari, aku menyempatkan mengunjungi kos Mbak Rahma. Aku sengaja menjaga jarak supaya dia tak memiliki tanggung jawab buat mengurusku. Jadi, kami tak tinggal bersama. Mbak gak kuliah? Tanyaku. Berat, Dek. Duh, kok berat? Ada saja halangannya. Jangan alasan sudah semester tua kok malas kuliah. Kamu gak tahu apa yang aku rasain ya. Mending urusin diri kamu sendiri aja. Kok malah jadi marah-marah? Kan aku cuma ingetin. Aku begitu kaget dengan respon Kak Rahma. Bahkan sedikit takut melihat matanya yang melotot. Aku lebih memilih tak berlama-lama dan mending pamit pulang. Apa ayah dan ibu sudah tahu perihal Kak Rahma ini? Aku harus memberitahu mereka segera. Ya, sepertinya ada yang aneh sama Mbak Rahma. Lewat video call WhatsApp. Ada gimana lagi? Mbak seperti gak bisa ngendaliin dirinya sendiri gitu. Gak paham. Kalau ayah ingat ibu pas dulu kerasukan, mungkin Mbak Rahma juga seperti itu. Tapi Mbak Rahma gak nyakar. Menurut temanku, Mbak Rahma ada yang ganggu semacam santet atau apa gitu namanya. Ya Allah, ini cobaan apa lagi? Kata ayahnya. Ya, apa gak lebih baik kita bawa Mbak ke Pak Kosim atau ke orang pintar lainnya gitu? Kamu bujuk dia, harus bisa. Begitulah aku memberitahu ayahku. Suatu hari, setelah jam kuliah selesai, aku dipanggil dosenku suruh menghadap ke ruangannya. Berarti, saya mendapat informasi kalau Rahma itu saudara jenengan. Betul nggih? Tanya Pak dosen. Iya Pak, betul. Kenapa Pak? Hatiku berdebar. Mungkinkah Mbak Rahma mau bikin onar? Oh begini, apa keluargamu gak merasa ada sesuatu yang aneh sama Rahma? Saya bingung harus menjawabnya seperti apa Pak. Saya juga mendapatkan cerita dari sana-sini soal Mbak Rahma. Bahkan saya juga mulai takut gangguan-gangguan itu semakin menyelubungi psikis Mbak Rahma. Oh jadi keluarga sudah tahu. Kemarin saya baru memberitahu ayah. 3 hari yang lalu saya membawa 2 teman yang handal di bidang supranatural. Sengaja saya undang mereka ke kantor di sini untuk mencoba menolong Rahma. Karena saya begitu kasihan melihat kondisi fisiknya dan psikisnya. Akibat gangguan itu, aktivitas kuliah Rahma juga terganggu. Jadi bagaimana Pak? Mbak Rahma bisa disembuhkan? Bisa, tapi cuma 5 menit. Maksudnya Pak? Saya panggil Rahma ke ruangan ini, di mana 2 teman saya sudah menunggu di sini. Satu teman saya mencoba mengeluarkan jin yang ada di tubuh Rahma. Bukannya jin itu keluar, justru Rahma malah tertawa mengejek. Sampai akhirnya teman saya itu lemas tak sadarkan diri. Nah, teman saya yang kedua, dia berhasil mengeluarkan jin itu. Tapi selang 5 menit, jin tersebut masuk lagi. Terus dia bilang, "Ye, aku mlebu maneh." Itu suatu hinaan yang luar biasa bagi seorang supranatural. Lalu bagaimana Pak? Akhirnya, teman saya mulai berdialog dengan sesuatu yang berada dalam tubuh Rahma. Dari sanalah didapatkan informasi kalau dia memang sengaja dikirim oleh seorang untuk menjaga Rahma. Padahal buktinya justru si jin inilah yang menghancurkan kehidupan Rahma. Lalu, apa kesimpulan teman Bapak itu?
Ya mereka angkat tangan, tak sanggup menetralisir, dan mereka meyakini orang yang mengirimkan jin itu memiliki ilmu hitam tingkat tinggi. Kemungkinan siapa yang mengirimkannya, Pak? Masih kata mereka, yang mengirimkannya dipastikan seorang lelaki yang pernah berhubungan badan dengan Rahma. Tapi kita jangan berprasangka buruk, biar tak jadi fitnah. Terima kasih Pak atas usahanya membantu Mbak Rahma. Iya sama-sama. Saran saya tolong untuk segera diobati. Khawatirnya kalau dibiarkan akan semakin parah dan mengganggu kejiwaannya. Kemarin kepada ayahku, aku menceritakan cerita-cerita temanku. Hari ini, aku menceritakan pengalaman dosen dan 2 temannya. Ayahku semakin bingung dan khawatir. Aku semakin geram, ingin sekali menemukan jawaban kenapa sampai terjadi seperti ini pada Kak Rahma. Kak Rahma bukan tak pernah sadar. Artinya meskipun secara batin dia diambil alih oleh kekuatan gaib, tetap ada hari-hari di mana dia bercerita layaknya seorang yang baik saja. Dek, aku kimbuh ya. Kok rasanya capek? Padahal aku ya orang ngapa-ngapain. Malah aku kayak lebih malas dari biasanya. Mbak harus banyak berpikir positif. Sholatnya jangan ditinggalin. Iya. Mbak juga lagi berusaha memperbaiki diri. Ya harus toh Mbak. Besok kita pulang ke rumah dulu yuk. Barang sehari 2 hari. Kangen kumpul sama keluarga. Iya ayo. Aku juga udah kangen ibu. Denny juga disuruh pulang. Oke siap. Nanti aku hubungi Mbak Denny. Begitulah aku membujuk Kak Rahma untuk menyempatkan pulang. Ya selain melepas penat, rindu, juga sekalian Kak Rahma akan dipertemukan dengan Pak Kosim. Siapa tahu dari sanalah awal kesembuhan itu ada. Keesokan harinya, aku dan Kak Rahma jadi pulang ke rumah. Nampaknya Kak Denny pun juga. Singkat waktu, kami berlima tengah berbincang santai. Diketuklah pintu dari keluar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Kosim, silakan masuk Pak. Ibuku mempersilahkan. Gimana Bu kabarnya, Bapak dan semuanya? Semuanya sehat Pak, Alhamdulillah. Entah apa yang terjadi dengan Kak Rahma, diam-diam saja. Dari wajahnya seolah Mbak Rahma tak suka dengan kehadiran Pak Kosim. Bukan cuma Kak Rahma yang memasang wajah cemas, Kak Denny juga. Tiba-tiba Kak Rahma berteriak garang sekali. Minggat kowe, mau apa kesini? Loh, belum apa-apa sudah diusir saja, jawab Pak Kosim. Ayah ibuku sudah tahu perihal masalah Kak Rahma, tapi baru hari ini menyaksikan langsung Kak Rahma berubah berkepribadiannya. Aku tahu, duduk kamu yang mengambil waktu kuburan di rumah ini, cecar Kak Rahma. Oh, kamu masih ada nasab sama pengirim waktu kuburan itu? Ya betul, itu tuanku. Namanya siapa? Kata Pak Kosim. Tidak perlu tahu, jin yang dalam Kak Rahma menjawab. Mantan suami dari jasad yang sedang kamu tinggali ini. Kamu sudah tahu rupanya. Sekarang kamu mau apa? Loh bener, padahal aku cuma nebak yo. Mau kamu pergi. Dan jangan ganggu lagi anak ini. Silahkan keluarkan aku jika kamu bisa. Kamu di situ nggak sendirian kan? Ada pasukan. Iya, kamu berani lawan kami? Berani. Penolongku cuma satu. Siapa? Allah. Aku tidak takut. Kalau begitu, siapkan dirimu. Pak Kosim dan Kak Rahma terlibat cekcok, hampir adu fisik. Untungnya Pak Kosim tangkas menghadapi amukan Kak Rahma. Butuh waktu beberapa jam sampai kemudian Kak Rahma lemas. Sekarang saya minta kamu kembali pada tuanmu. Bawa seluruh pasukan yang ada di tubuhnya anak ini, perintah Pak Kosim. Ya, aku mengaku kalah. Hari ini kamu bisa mengusirku. Kapan hari aku akan datang lagi? Mungkin di tubuh yang lain. Selama kami masih punya Allah, kamu mau datang kapanpun akan kami lawan. Sekarang kamu pergi. Dibacakanlah banyak sekali ayat-ayat suci sampai Kak Rahma benar-benar terlihat lemas dan muntah-muntah tak karuan. Proses menghadapi jin yang ada dalam tubuh Kak Rahma lebih lama dibanding pembersihan rumah dahulu. Pak Suko, sejujurnya saya mau katakan, jin tadi dan pasukannya sudah berhasil dikeluarkan. Tapi apa Pak? Tapi karena jin itu telah lama bersarang di tubuh anak Bapak, jadi ibarat parasit yang ditarik dari inangnya, maka inangnya bisa terluka. Nah, luka inilah yang sekarang ada di tubuh anak Bapak. Jadi ada semacam cacat yang tak nampak.
Tapi itu ada. Saya harap Bapak bisa memahaminya. Oke Pak, jadi langkah selanjutnya apa? Silahkan setiap seminggu minimal 2 kali Bapak bawa anak Bapak ini ke jamiah kami untuk diterapi dan diruqyah. Insya Allah Pak, terima kasih sudah membantu. Saat ayah dan Pak Kosim mengobrol, Kak Deni malah menangis sesenggukan. Kenapa Nduk? Ibuku bertanya. Maafkan aku Bu, ya semua ini gara-gara aku. Maksud kamu apa Nduk? Arfan memanfaatkan Mbak Rama supaya bisa dekat sama aku. Astagfirullah, lah pripun ceritane? Selama Arfan menikah sama Mbak Rama, aku sama Arfan menjalin hubungan gelap. Nampak Kak Deni tak bisa membendung air matanya yang semakin deras. Ya Allah Robbi, aku, ayah, ibu yang mendengar itu amat sangat terkejut. Aku tak bisa lagi berkata-kata dan akalku sulit mencerna pengakuan Kak Deni. Pak Suko, jika boleh saya mau berbicara sedikit. Monggo Pak Kosim. Dahulu ada semacam ilmu hitam yang mana cara mendapatkannya itu dengan menyetubuhi gadis perawan. Saya curiga Arfan sedang atau bahkan sudah menguasai ilmu yang membuat pemiliknya menjadi sakti ini. Jadi menurut Pak Kosim, Rahma dan Deni ini tumbalnya. Bisa dibilang seperti itu. Tapi karena ini semua telah terlaksana, saya harap kita semua bisa mengambil hikmahnya dari setiap kejadian meskipun itu kejadian buruk. Yakinlah Allah memiliki keadilan untuk keluarga Pak Suko. Bersabarlah. Ya Allah, kuatkanlah kami semua dalam menjalani cobaan darimu. Hari itu kami semua menangis sekaligus bersyukur karena memiliki harapan untuk keluar dari jeratan teluh pengasihan seorang lelaki yang menggadaikan dirinya sendiri kepada setan. Semoga kembali ke kampus ya, saat Rati bercerita kepada penulis. Rati berkata, itu mas ceritaku. Aku mau mas menanggapi seperlunya. Penulis, ya Allah, berat sekali ternyata. Baiklah, aku punya saran. Aku akan mempertemukan kamu dengan guru spiritualku. Rati, jika itu baik buatku, aku ikuti saran mas. Penulis, insya Allah. Sekian kisah teluh pengasihan ini dibuat. Terima kasih kepada semua pemirsa dan pembaca. Jangan lupa ya, follow akun Zorokun. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kalian mendapatkan hikmah yang positif ya.